mengaku Indonesia kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Singapura, dan sekarang kita kalah lagi sama Malaysia. Perkara apa? Perkara investasi. Kenapa tiba-tiba pelabur dari China berebut-rebut nak masuk Malaysia? Nvidia, syarikat nombor 6 paling besar dekat dunia ni, buat keputusan untuk melabur dekat Malaysia. Wah, biar betul berita ni. Kokori, kayak mana ini? AI yang kau bangga-banggakan, ha? Ternyata lebih memilih Malaysia. Nvidia pilih Malaysia bukan Indonesia. Kalau kata Purbaya, ini bukti iklim investasi kita bermasalah. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena Malaysia akan segera bisa menjadi ibu kota AI, minimal di Asia Tenggara. Sekali lagi, Indonesia akan menjadi negara Buddha. Indonesia hanya menjadi penonton para sahabat, sedangkan Malaysia sudah mendapatkan pelabur asing. Nvidia para sahabat, ini merupakan pelabur terbaik dekat dunia, terbesar number 6 di dunia. Bayangkan, Indonesia hanya mimpi untuk mendapatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang investor terbesar number 6 di dunia. Itu merupakan investor raksasa para sahabat yang sudah melabur dekat Johor, dekat Malaysia. Kenapa pertanyaannya? Orang Indonesia, bahkan netizen Indonesia geleng-geleng kepala, jadi penonton saja para sahabat. Bahkan si Benek yang dulunya mengatakan Malaysia krisis beras para sahabat, bahkan memohon-mohon kepada Indonesia, sekarang malah memuja-muji Malaysia, ngebahas tentang investor Nvidia itu para sahabat yang melabur dekat Johor sana para sahabat. Ada apa si Benek ini? Dulu menghina, sekarang engkau malah menjilat macam itu para sahabat. Karena tidak apa ya para sahabat, tidak valid datanya. Kalau dikatakan Malaysia krisis beras oleh si Benek, kita menunjukkan fakta, menunjukkan realiti yang sesungguhnya, yang sebenarnya dekat Malaysia beras berlambak. Mereka sudah berpusing arah, malah sekarang memuja-muji Malaysia, dan Indonesia akan jadi budak karena hanya menjadi penonton, tidak mendapatkan investor. Malah investor yang ada dekat Indonesia malah lari ke Malaysia macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa dia boleh komen di bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Nvidia, syarikat nombor 6 paling besar dekat dunia ni, buat keputusan untuk melabur dekat Malaysia. Wah, biar betul berita ni. Okey, baik. Kalau korang semua pernah beli laptop ataupun pernah guna laptop, sepatutnya korang tahu satu prosesor grafik yang dalam laptop tu yang kita panggil sebagai GeForce. Jadi prosesor grafik ni, kalau korang nak tahu, dibuat ataupun didevelop oleh syarikat yang aku sebut tadi, syarikat Nvidia. Prosesor yang membolehkan ChatGPT berfungsi dengan baik pun dibuat oleh syarikat Nvidia. Jadi siapa student macam aku mesti familiar lah, mesti berterima kasih dekat ChatGPT. Besar pengorbanan ChatGPT ni. Okey, jadi prosesor ni dia macam enjin kereta. Enjin ni lah yang buatkan kereta tu bergerak, membuatkan roda tu bergerak. Kalau tak ada enjin, kereta tu harga 10 juta pun tak boleh nak bergerak. Kena ada enjin dulu barulah kereta tu boleh bergerak. Jadi Nvidia ni dia macam penggerak kepada grafik dan video dalam komputer, dalam laptop korang tu. Okey, jadi kalau korang nak tahu, Melabur di Malaysia ini kan? Semua teknologi AI hari ini memerlukan sokongan daripada prosesor yang didevelop oleh Nvidia. Kalau tak ada Nvidia ni, hampir semua teknologi AI yang kita tengok hari ini tak boleh berfungsi dengan baik, tak boleh berfungsi langsung. Sebab tu aku nak ingatkan kepada korang semua, syarikat Nvidia ni dia bukan syarikat biasa-biasa, bukan syarikat anak-anak punya syarikat. Okay, hari ini majoriti keluarga di Malaysia ni mempunyai laptop ataupun komputer riba dekat rumah masing-masing. Di mana dalam laptop ataupun komputer tu terdapat teknologi grafik, prosesor grafik daripada syarikat Nvidia yang aku sebut tadi. Okay, jadi kita tak pelik. Tak pelik lah kalau kita tengok market capitalization ataupun nilai saham Nvidia ni mencecah 1 trilion USD ataupun 5 trilion ringgit Malaysia. Jadi banyak mana 5 trilion ni? Banyak mana RM 5 trilion ni? Banyak mana? Kalau juta, dia ada 6 kosong belakang tu. Kalau bilion, dia ada 9 kosong belakang. Kalau trilion, 12 kosong kat belakang tu. Tak terbayang aku banyak mana. Kalau 5 trilion, ni nombor dia korang tengok ni. Okey, banyak.
Jadi syarikat Nvidia ni telah memilih untuk Terbaik. melabur sebanyak 20 bilion dekat Malaysia untuk membina satu cloud system. Dekat mana? Dekat Kulai Johor. Jadi sentuh bab AI ni kita panggil sebagai komputer yang boleh buat self learning, boleh buat kerja sendiri. Dan sebelum AI ni mampu self learning, komputer perlu diajar maksud perkataan-perkataan tu. Macam mana nak baca ayat, macam mana nak proses ayat dan sebagainya lah. Jadi kalau kita tengok dekat seluruh dunia ni, bahasa yang paling kerap dipelajari oleh AI ni adalah bahasa Inggeris. Kerana bahasa Inggeris ni lah bahasa yang diguna secara meluas. Okey, seluruh dunia guna bahasa Inggeris. Jadi untuk pelaburan Nvidia di Malaysia ni pula, AI cloud system yang akan dibangunkan oleh Nvidia ni akan belajar bahasa Melayu. Dengan adanya model bahasa Melayu ni lah, barulah komputer dan AI akan faham perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu. Supaya AI faham lah, nanti AI boleh faham. Kiri maksudnya left, kanan maksudnya right. Dan walaun maksud dia apa? Manusia-manusia yang ada masalah dekat sini. Maksud manusia-manusia yang sakit hati. Walaun maksud dia manusia-manusia, satu kumpulan manusia yang siang malam sakit hati dengan kerajaan Malaysia. Itulah dia lebih kurang. Jadi aku nak ingatkan lagi sekali. Inilah dia hebatnya kerajaan kita. Bila kerajaan kita itu stabil, dipimpin oleh orang-orang yang boleh dipercayai, pelaburan-pelaburan akan masuk satu persatu. Kita tengok sebelum ni pun macam-macam pelaburan dah masuk. Kali ni Nvidia, syarikat nombor 6 paling besar dekat dunia, bukan dekat Malaysia, dekat dunia. Umum pelaburan 20 bilion dekat Malaysia. Okey, insya-Allah perkara ni akan bagi manfaat kepada bukan setakat kerajaan, tapi untuk seluruh rakyat Malaysia. Aduh, lagi-lagi Malaysia ya. Perusahaan teknologi raksasa dunia Nvidia memilih Malaysia, tepatnya di Johor. Mereka berinvestasi ya. Tahu apa Nvidia? Ya kak, tahu. Teknologi terbesar sekarang ini, kalah Apple, kalah Microsoft ya, AI. Lagi-lagi Malaysia dipilih. CEO dia Johnson Huang ya telah memilih Malaysia untuk membangunlah pusat data AI mereka di Malaysia ini. Aduh, hai Kokori, kayak mana ini? AI yang kau bangga-banggakan, ternyata lebih memilih Malaysia. Mereka melabur sekitar berapa? 26 ke 22 bilion ke Malaysia. Setara dengan 72 triliun Indonesia. Kenapa nggak memilih negara kita? Aduh, hai. Lagi-lagi Malaysia yang dipilih. You set me on a good journey. PN Anwar Ibrahim bertemu CEO Nvidia Johnson Huang berkenaan Magnificent pembangunan AI di Malaysia. Oh, ini dia CEO dia. Ini CEO dia para sahabat, CEO Nvidia. Terbaiklah. Patutlah Malaysia ini, karena dipercayai ya. Si pemimpin menteri dekat Malaysia ini dipercayai oleh dunia para sahabat. Deal. Terbaiklah Malaysia. Terbaik, is the best. a gigantic event in Seoul because a time ago NVIDIA was, we created a new type of computer and we invented a new type of computer in the early days of today, and it was used for a whole new type of video game called esports. Breaking news. Malaysia is Breaking making history. news. While Indonesia dreams of becoming a tech leader, Malaysia is securing billions in AI Indonesia hanya and mimpi. investments. Nvidia, Google, Microsoft, and TikTok's parent Microsoft, company, TikTok. ByteDance. They're all In choosing the Malaysia. Why Malaysia? $4.3 Kenapa billion Malaysia? from Nvidia for AI and semiconductors. $2 billion from Google for a data center. Kenapa Malaysia bukan Indonesia? Microsoft for cloud and AI. $2 billion from TikTok's parent company. Meanwhile, TikTok pun Indonesia melabur dekat struggles with Malaysia. regulations, sanctions, and lost opportunities. The game changer. Malaysia and Singapore are building a huge AI special economic zone in Johor Bahru. 3,500 square kilometers my and God. over 20,000 new jobs. Will 20,000. Indonesia continue to fall behind? What do you think? Indonesia di belakang weh. Visit officialm2h.com.
Pencapaian bersejarah dicatat kerajaan negara Pengiktiraf Nvidia kukuhkan ekosistem digital Johor di TV Malaysia ini. Itu sebagai salah satu daripada 5 rakan awan Nvidia NCP di peringkat dunia. Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi menyifatkan pemilihan ini satu pengiktirafan besar terhadap kekuatan ekosistem digital di Johor. On Hafiz turut menyifatkan ia sebagai bukti keyakinan dunia terhadap potensi Johor dalam menjadi peneraju utama transformasi digital di rantau ASEAN. Jelasnya kerangka Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ yang menggabungkan kekuatan kedua-dua wilayah telah menjadikan Johor sebagai pintu masuk strategik kepada ekosistem digital dan kecerdasan buatan AI serantau. Beliau turut memaklumkan bahawa kerjasama antara YTL Power dan Nvidia bernilai 20.6 bilion ringgit yang diumumkan Disember lalu dikulai telah meletakkan asas kepada pembangunan infrastruktur AI paling canggih di Malaysia. Pencapaian ini membuktikan kemampuan Johor dalam memimpin anjakan teknologi serantau dengan visi yang jelas dan strategi yang mampat. Ada pula yang duk kata, alahai Ringgit jadi naik tak bolehlah kita beat sebab currency Indonesia sekarang tengah lemah. Ni saudara, saya senaraikan serba sedikit. Tak sempatlah saya nak senaraikan prestasi ringgit terkini buatkan perbandingan. jadi naik ya ringgit Malaysia kerana banyak pelabur. Mata wang rupiah tahun lepas ringgit bersamaan dengan RM3,593. Tahun ini dah jadi RM4,000. Yang kedua, US dollar. Tahun lepas RM4.40 satu dolar, tahun ini dah meningkat jadi RM4.18 sedolar. 14 sen. Dan dijangka akan turun ke bawah baras RM4 sedolar. Yang ketiga, Sing dollar. Dulu RM3.30 2024, sekarang RM3.30 sedolar. Yang keempat, New Zealand dollar. Tahun lepas RM2.61 untuk satu New Zealand dollar. Tahun ini dah jadi RM2.37 saudara. Jauh perbezaan tu. Yang kelima, mata wang yen Jepun. Tahun lepas RM2.90 untuk 100 yen. Tahun ini RM2.70 untuk 100 yen. Naik 20 sen. Dan yang keenam, 1000 won Korea. Tahun lepas RM3. Tahun ini dah jadi RM2.49 duit Korea untuk 1000 won. Ringgit bukan hanya mengukuh dengan currency Indonesia semata-mata, tapi dengan currency hampir seluruh dunia. Sekarang saudara nampak tak? Ringgit terus berdiri dengan kukuh menjadi lambang keupayaan ekonomi negara. Dalam keadaan ekonomi global yang tak menentu dengan tarif US dengan China, kita sebagai sebuah negara yang kecil tapi terus berdiri tegak dengan ringgit yang kukuh saudara. Sebab itulah kita kena sokong kerajaan Madani, pastikan PMS kita terus kekal. Nvidia pilih Malaysia bukan Indonesia. Kalau kata Purbaya, ini bukti iklim investasi kita bermasalah. Menteri Keuangan Menko Purbaya mengatakan ini Menteri Ekonomi Keuangan Indonesia. Kondisi ini bikin Indonesia sering kalah saing sama negara lain buat menarik investasi. Vietnam, Thailand, Singapura, Malaysia. Bukti terbarunya adalah Nvidia yang lebih memilih investasi di Malaysia ketimbang Indonesia. Perusahaan raksasa teknologi asal AS ini milih Johor, Malaysia buat bangun pusat data AI canggih. Padahal kalau iklim investasi Indonesia bagus, ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih cepat. Menurut Purbaya, walaupun ada skema One Single Submission atau OSS untuk mempermudah perizinan, pada praktiknya hambatan birokrasi dan ketidakkonsistenan bikin investor malas masuk. Sebagai langkah korektif, Purbaya bilang kalau pemerintah udah bentuk satuan tugas dengan fokus di bottlenecking. Dengan ini pelaku bisnis bisa ngelaporin hambatan yang mereka hadapi. Menanggapi pernyataan Purbaya, Rosan Loslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM justru ngasih jawaban yang berbeda. Menurut Rosan, kalau dilihat dari data, iklim investasi Indonesia masih berada di jalur yang benar. Di periode Januari sampai September 2025, masih di jalur yang benar. Udah nyampe sekitar 1.434 triliun rupiah atau sekitar 75,3% dari target tahun ini senilai 1.900 triliun rupiah. Pemerintah juga udah nerapin kebijakan baru yang dinilai bisa ningkatin kepastian izin melalui mekanisme fiktif positif, sebuah upaya untuk memangkas birokrasi dan mempercepat perizinan.
Purbaya menangis guys, ini berita yang sangat menyedihkan. Karena Menteri Keuangan favorit kita ya, Purbaya udah mengibarkan bendera putih. Si Benek sekarang. Indonesia kalah sama Vietnam, kita kalah sama Thailand, kita kalah sama yang dulu mengatakan Malaysia krisis beras. Perkara apa? Perkara Tengok sekarang Jadi perusahaan sudah artificial intelligence menyanjung nomor Malaysia, satu dunia, kagum Nvidia, dengan itu Malaysia sudah sekarang. memutuskan milih investasi di Malaysia. Ya karena ada hubungannya dengan iklim investasi di Indonesia yang kusut dan Indonesia rugi 70 triliun. Ini sedih banget loh. Betul-betul sangat menyakitkan buat republik kita. Jadi nggak usah heran Purbaya sampai ngibarin bendera Sakit ya, putih. Ben? Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, CEO-nya Nvidia Jensen Huang itu udah resmi shake hand, dia udah resmi salaman sama Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, perihal investasi Nvidia di Johor Bahru di Malaysia senilai 72 triliun buat investasi AI. Dan ini luar biasa. Kenapa? Karena Malaysia akan segera bisa menjadi ibu kota AI, minimal di Asia Tenggara. Sekali lagi Indonesia akan menjadi negara budak. Kenapa negara budak? Ya kalau zaman dulu kita hobi impor barang-barang dari Jepang, barang-barang dari Amerika Serikat. Tempe aja, kacang kedelai lu impor dari Amerika. Sekarang lu harus siap-siap, Indonesia akan segera menjadi bangsa budak lagi untuk kesekian kalinya karena masa depan dunia adanya di AI. Dan Indonesia tidak punya AI. Yang punya siapa sih? Malaysia. Ini luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan dan kita harus mau kritis, kenapa Nvidia, Jensen Huang lebih memilih investasi di Johor, bukan di Jonggol? Dan nilai investasinya nggak main-main guys. Nilai investasinya 4,3 bilion dolar loh, alias Sudah tahu kan Benek? Iya. Jadi teman-teman Dengan ini fakta penting banget ya, bukan cuma soal perkara nilai investasi. Malaysia itu terbesar banyak 4,3 dilirik bilion dunia. Itu sekitar 72 triliun. Tetapi karena spillover efeknya. Jadi lu tahu ya, mereka itu udah mulai negosiasi. Si Malaysia ini udah mepetin si Nvidia udah dari tahun 2023. Jadi udah dari 2 tahun lalu mereka udah melobi supaya Nvidia buka pabrik di Malaysia. Dan kenapa ini penting banget? Karena ini bukan hanya soal perihal data center, ada spillover effect. Spillover effect itu apa? Ini bisa bikin pembangunan industri-industri turunan yang terkait dengan AI itu berkembang drastis. Teknologi apa? Teknologi semiconductor, teknologi data center, termasuk teknologi artificial intelligence. Dan ini bisa memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Malaysia. Makanya nggak heran kalau Purbaya aja sampai mengibarkan bendera putih, karena ini udah kekalahan telak sih. Betul-betul kita ketinggalan jam. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya Nvidia sudah resmi untuk melabur dekat Malaysia macam itu para sahabat. Bahkan tidak heran apabila Malaysia ini sudah dilirik oleh banyak penjuru dunia untuk melabur dekat Malaysia, karena geopolitik yang ada dekat Malaysia dan juga pemimpinnya sudah dipercaya. Sedangkan dekat Indonesia geopolitiknya, dan ketika ada demonstrasi besar-besaran ini, pemerintahnya, pejabatnya, ministernya dekat sana itu, pemimpin ataupun menteri-menterinya tidak bisa diandalkan macam itu para sahabat. Dan sekarang si Benek yang dulunya mengatakan apa ya, Malaysia akan menjadi budaknya Malaysia akan menjadi budaknya Indonesia macam itu yang dikatakan si Benek. Karena apa? Karena Malaysia gak ada pangan beras macam itu. Malaysia itu krisis beras macam itu. Ketika banyak yang memberikan fakta dengan menunjukkan realiti di lapangan dekat Malaysia. Karena Benek tu tak tahu tentang Malaysia, tentang krisis beras ke apa, cuma mereka menengok data-data hoax macam itu para sahabat. Dan sekarang para sahabat, setelah menengok secara langsung sekarang ini, si Benek ini tahu dengan AI, Microsoft, bahkan TikTok, Google, dan juga Nvidia ini para sahabat yang pencipta AI ini, dan juga raksasa investor terbesar dekat dunia ini, bukan dekat Asia ya, nomor 6 para sahabat, nomor 6 dekat dunia ini terbesar. Jadi si Benek sekarang ini Malaysia sekarang sudah menjadi raksasa dunia, sudah bekerja sama dengan Nvidia. Kita apa macam itu? Dan si Benek sudah menerima fakta, harus menelan fakta sekarang. Jadi Indonesia akan menjadi budak katanya, karena semua dunia akan mempunyai alat canggih AI dan kita masih gak ada, dan juga barang jagung, kedelai kita masih impor dari luar negeri macam itu. Itu sudah membuka fakta macam itu para sahabat. Jadi buat netizen Konoha, banyaklah kalian itu menelan fakta agar bisa memperbaiki ekosistem ataupun perekonomian yang ada dekat Indonesia. Jangan takut-takut untuk membuka fakta agar menteri-menterinya itu boleh bercermin kepada negara-negara yang sudah berhasil macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Ram minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.